Suatu hari, samar-samar terdengar suara rintihan dari dalam sebuah rumah, guys. Suara itu berasal dari mulut Ratna, wanita beranak satu, istri dari seorang laki-laki bernama Parti. "Aduh mas, sakit mas, sakit sekali mas." Rintihan Ratna itu terdengar membuat iba, guys. "Ini tadinya gimana Toti?" seru Pak Darman, laki-laki tua, bapaknya Ratna. "Saya nggak ngerti Pak. Ratna mulai sakit pagi tadi waktu mau berangkat kerja. Tapi parahnya pas mau maghrib tadi Pak," jawab Parti, guys. "Apa sudah dibawa ke puskesmas?" timpal seorang wanita berumur 60 tahunan, ibu dari Ratna yang bernama Mbok Satun, guys. Tanpa menjawab apa-apa, Parti buru-buru keluar dari kamar dan berlari menyusuri jalan desa, guys. Dia menuju ke sebuah rumah yang letaknya tidak jauh dari rumahnya itu. Tidak lama kemudian, dia pun kembali ke rumahnya. Baru sampai di depan halaman rumahnya, guys, Parti dibuat kaget. Ia sejenak terdiam, matanya melihat bayangan berkelebat dari samping rumahnya. Bayangan itu bergerak cepat, guys, menuju arah belakang rumahnya. Karena penasaran, Parti mengikuti bayangan hitam itu. Saat dia baru sampai di samping rumah, tiba-tiba cahaya terang dari sebuah mobil menghentikannya, guys. Buru-buru Parti pun berbalik menuju ke halaman rumah, menyambut laki-laki yang dia mintai pertolongan untuk mengantar Ratna ke rumah sakit, guys. 30 menit berlalu dan tibalah mereka di tempat tujuan. Beberapa perawat menyambutnya dan langsung membawa tubuh Ratna menuju ke ruang perawatan, guys, untuk segera ditangani. Tapi sampai 2 hari berlalu, rasa sakit yang diderita Ratna tidak kunjung reda, guys. Hal itu membuat Parti beserta keluarganya memutuskan untuk membawa Ratna pulang dan berniat mencari pengobatan lain. Di pagi harinya, suasana rumah sudah ramai, guys. Dipenuhi beberapa tetangga dan saudara yang datang untuk menjenguk Ratna. Sampai waktu sore, barulah rumah Parti terlihat sepi, guys. Kata dokter, Ratna kena penyakit apa?" tanya Mbok Satun, guys. "Katanya asam lambung, Mbok," jawab Parti. Mendengar itu, Mbok Satun lalu terdiam sebentar, guys. Ia lalu berjalan masuk ke dalam kamar Ratna. Namun, guys, baru saja Mbok Satun masuk, dia kembali keluar. Dengan wajah yang panik, dia menghampiri Parti. Parti, lihat istrimu itu kenapa, seru Mbok Satun, guys. Mendengar seruan Mbok Satun itu, Parti segera bergegas masuk ke dalam kamar. Setibanya di kamar, Parti dibuat kaget, guys, mendapati Ratna yang sedang terlentang sambil matanya melotot menghadap langit-langit kamar, guys. Dek, kamu kenapa, Dek?" seru Parti sambil mengguncang tubuh Ratna pelan. Seketika itu, guys, Ratna meronta dan menjerit keras sambil matanya melotot. Hal itu sampai mengundang kedatangan beberapa tetangga terdekat, guys. Parti, sepertinya ini bukan penyakit biasa, ujar Mbah Tejo. Mbah Tejo ini adalah laki-laki yang biasa menjadi rujukan para warga kampung situ dalam hal pengobatan alternatif, guys. Lah kedatangan Mbah Tejo ini atas permintaan dari Pak Darman. Sebab Pak Darman pun juga menduga kalau sakit yang dialami anaknya itu bukanlah penyakit medis. "Maksudnya gimana, Mbah? Terus istriku sakit apa, Mbah?" tanya Parti. Mbah Tejo sebentar terdiam. Kemudian dia bangkit dari tempat duduknya dan keluar dari kamar, guys.
Karena penasaran, Pardi pun lalu mengikuti Mbah Tejo itu. Saat itu, Pardi melihat Mbah Tejo melangkah ke samping rumah sambil mengangkat tangannya, guys. Seperti meraba atau merasakan sesuatu gitu, guys. Lalu tiba-tiba langkahnya terhenti tepat di samping jendela kamar Ratna. Setelah beberapa saat lamanya, Mbah Tejo lalu kembali masuk ke dalam rumah dan diikuti oleh Pardi yang ada di belakangnya, guys. "Gimana, Mbah?" tanya Pak Darman. "Aku belum bisa memastikan, tapi kalau dilihat dari kondisi Ratna, aku yakin pasti ada sesuatu yang mengganggu," jawab Mbah Tejo, guys. Mendengar jawaban itu, Pak Darman terdiam dan tertunduk, seperti tengah berpikir dan meresapi makna dari ucapan Mbah Tejo itu, guys. Hampir semua orang yang ada di dalam kamar itu pun menunjukkan hal yang sama. Tapi tidak bagi Pardi. Justru wajahnya terlihat seperti tidak suka, guys. "Di, ini harus ditirakati dulu, Di. Si Mbah tidak berani main-main, karena ini bukan urusan sepele. Mengingat seminggu hari lagi dari malam ini adalah malam 1 Suro. Apalagi weton Ratna itu Rabu Pahing. Itu bahaya bagi Ratna kalau kondisinya seperti ini, Di," ujar Mbah Tejo memberikan penjelasan, guys. Lalu tiba-tiba Mbah Tejo menggantungkan sehelai janur kuning di atas pintu kamar. Entah untuk apa dia melakukan itu. Yang jelas, Pardi semakin tidak suka dengan hal itu, guys. Pardi ini adalah seorang yang selalu berpikir rasional. Jadi dia tidak percaya dengan hal-hal begituan, guys. Beberapa orang yang mendengar dan menyaksikan Mbah Tejo mengangguk dan mengiyakan, guys. Kecuali Pardi. Ia merasa tidak setuju dengan itu semua. Bahkan ketika Mbah Tejo berpamitan, Pardi pun terlihat acuh, guys. "Apa-apaan toh ini, Pak? Aku yakin Ratna itu cuma sakit biasa. Kenapa harus pakai dukun segala, Pak?" ucap Pardi dengan nada sengit, guys. Hal itu seketika membuat seluruh orang yang masih berada di dalam kamar itu merasa terkejut. Sampai-sampai Pak Darman yang mendengarnya pun berdiri, guys, dan meminta Pardi untuk mengulangi kalimatnya. Tapi Pardi malah pergi keluar kamar, guys, tanpa sepatah kata pun. Hal itu membuat Pak Darman geram dan heran dengan sikap menantunya itu. Sedangkan Pardi yang tidak merasa bersalah atas sikapnya terus saja melangkah menuju teras depan. "Di, ini terus gimana, Di? Ratna harus diobatkan kemana?" tanya Pak Darman yang ternyata menyusul Pardi ke depan, guys. "Kalau Bapak mau pakai dukun, saya tidak ikut-ikutan, Pak. Tapi kalau menurut saya, Ratna mau saya bawa ke rumah sakit saja yang lebih besar," kata Pardi ngeyel, guys. "Di, Mbah Tejo itu bukan mendukuni, tapi Mbah Tejo itu cuman jaga-jaga. Kalau itu bukan penyakit medis, ini kan juga ikhtiar," jawab Pak Darman menjelaskan, guys. "Silahkan, terserah Bapak. Intinya saya tidak mau pakai Mbah Tejo. Besok pokoknya Ratna mau saya bawa ke rumah sakit. Terserah sampean sama yang lain setuju apa tidak. Yang jelas saya tetap tidak mau pakai jasa Mbah Tejo, Pak," sahut Pardi dengan masih ngeyel, guys. Mendengar kalimat sengit Pardi itu, Pak Darman hanya menggeleng-gelengkan kepala, guys. Kemudian dia memilih diam dan tidak mendebatnya lagi. Setelah perdebatan itu, Pardi pun lalu masuk ke rumah dengan raut wajah yang kusam dan jengkel. Saat di dapur, Pardi berniat membuat secangkir kopi. Namun baru saja ia mengaduk kopi racikannya,
Tiba-tiba, guys, samar-samar dia mendengar suara geraman dari arah luar dapur. Hal itu membuat Pardi menghentikan kegiatannya, guys, dan lalu menajamkan telinganya untuk mencari sumber suara itu. Semakin lama suara itu terdengar semakin jelas dan mendekati ke arah pintu. Seketika itu, Pardi merasa curiga. Dia pun segera membuka pintu untuk memastikan, guys. Lalu pandangannya celingak-celinguk ke arah halaman belakang rumah. Sampai akhirnya dia pun melangkah keluar pintu, guys. Baru beberapa langkah, tiba-tiba dia melihat sekelebatan bayangan hitam dengan postur tubuh tinggi besar, guys. Bayangan itu lalu berhenti dan berdiri dengan posisi membelakangi sebuah pohon besar. Pardi tertegun sejenak dan akhirnya dia memutuskan untuk mendekati sosok itu, guys. Dia curiga mungkin saja sosok itu mau berbuat jahat. Selangkah demi selangkah, Pardi mendekati sambil terus mengamati bayangan itu, guys. "Hei, siapa itu?" seru Pardi bertanya. Tidak ada jawaban, guys. Sosok itu tetap tidak bergeming, diam tanpa bergerak sedikit pun, guys. Hal itu membuat kecurigaan Pardi berubah menjadi amarah. "Woi, siapa itu, woi?" Sekali lagi pertanyaan itu dia lontarkan dengan suara yang lebih tegas. Namun, guys, tetap saja tidak ada reaksi apapun. Hal itu memaksa Pardi untuk kembali mendekat. Baru saja dia melangkah, tiba-tiba, guys, sosok itu berubah menjadi gumpalan api yang berkobar. Lalu sosok itu terbang melesat, guys. Seketika itu Pardi terkejut dan menghentikan langkahnya, guys. Pandangannya menatap lurus mengikuti gumpalan api itu. Dan sampai akhirnya sosok itu tidak terlihat lagi. Perasaan Pardi saat itu terkejut dan takut, guys. Tapi tidak lama kemudian perasaan itu berganti dengan kedongkolan dan amarah. Pardi lalu berbalik kembali masuk ke dalam rumah. Setibanya di dapur, Pardi berpapasan dengan Pak Darman. Dia menatap sepintas dengan muka yang datar. Sepertinya dia ini masih jengkel, guys. "Dari mana kamu, Ti?" tanya Pak Darman. "Cari angin, Pak. Ada apa?" lanjut Pardi. "Kamu tadi dicari Ratna. Dia itu tadi bangun sambil menjerit, Di," ucap Pak Darman. Tanpa bertanya lagi, guys, Pardi pun melangkah bergegas menuju kamar. Sesampainya di kamar, dia lalu menghampiri istrinya itu. "Mas, tolong mas, sakit mas." Mendengar rintihan dari istrinya itu, guys, batin Pardi seperti tersayat. Ia pun segera mendekati dan duduk di samping kepala istrinya. Tapi ketika mendekat, Pardi merasakan ada keanehan dari istrinya itu, guys. Dari mulai wajahnya yang pucat dan bau mulutnya yang apek, guys. Tidak ingin berpikir lebih jauh, Pardi pun lalu mengangkat pundak Ratna untuk membenarkan posisinya menjadi duduk bersandar. Namun baru saja menyandar, guys, Ratna tiba-tiba menjerit. Lalu dia memuntahkan cairan hijau kehitaman. Hal itu membuat kepanikan para saudara yang masih ada di dalam kamar itu, guys. Pardi pun kaget dengan apa yang terjadi. Lalu segera ia membopong istrinya itu keluar kamar. Beberapa saudaranya yang ada di situ memberi jalan. Saat membopong istrinya keluar kamar, guys, lagi-lagi terjadi keributan kecil antara Pardi dan Pak Darman.
Mertuanya itu berinisiatif untuk memanggil Mbah Tejo. Namun hal itu langsung ditolak keras oleh Pardi, guys. Tangis dan doa dari beberapa saudara dan tetangganya turut mengiringi keberangkatan mobil yang ditumpangi oleh Pardi, Ratna, dan beberapa kerabatnya untuk menuju ke rumah sakit, guys. 1 jam perjalanan ditempuh. Selama itu pula, rasa tegang penuh kekhawatiran terus mendera mereka. Karena selama itu Ratna terus berteriak dan memuntahkan cairan tersebut, guys. Setibanya di rumah sakit, mereka disambut beberapa perawat dan langsung membawa Ratna ke unit ruangan khusus. Tapi guys, keadaannya pun tetap sama. 1-2 hari Ratna dirawat, tidak menunjukkan kesembuhan. Tapi memasuki hari ketiga, Ratna mulai berhenti mengeluarkan cairan dan sedikit mulai tersadar. Setelah melihat kesehatannya yang sudah membaik, keesokan harinya Ratna akhirnya diperbolehkan pulang, guys. Tapi hal itu bertolak belakang dengan kondisi fisiknya yang semakin mengurus. Beberapa hari di rumah, Ratna mulai pulih kembali. Terlihat dia sudah mulai beraktivitas ringan tanpa ada keluhan rasa sakit, guys. Namun setelah maghrib, guys, saat dia berada di dalam kamar, tiba-tiba matanya terbelalak. Ratna melihat gumpalan api yang berkobar dan meliuk-liuk di dalam kamarnya itu, guys. Jerit ketakutan pun menggema. Pardi yang saat itu sedang berada di halaman belakang sontak berlari menuju ke kamar Ratna sambil bertanya, "Kenapa, Dik? Ada apa?" "Api, Mas, api," sahut Ratna ketakutan. Lalu Pardi pun bergegas masuk memeriksa kamar. Tapi guys, ketika pandangannya memeriksa sekeliling, dia tidak mendapati ada api yang seperti dikatakan istrinya itu, guys. Hal itu membuat Ratna bingung dan tidak percaya. Ia pun ikut memeriksa sekeliling, namun hasilnya juga sama, kosong, guys. Tidak ada api atau benda yang mencurigakan lainnya. "Kamu jangan melamun toh, Dek. Kamu kan belum pulih sepenuhnya," ucap Pardi mencoba menghibur istrinya. "Saya tidak melamun, Mas. Tadi itu asli loh, Mas. Nyata. Di sini loh, Mas. Pas saya lagi nyisir," ucap Ratna masih dengan pendiriannya, guys. "Lah sekarang mana buktinya?" tanya Pardi seraya merentangkan tangannya. Ratna pun terdiam. Ia merasa tidak mampu menunjukkan bukti yang ia lihat, guys. Menganggap istrinya berhalusinasi, Pardi lalu meneruskan pekerjaan yang sempat tertunda, guys. Tanpa Pardi sadari, waktu sudah memasuki malam 1 suro. Selepas kejadian itu, saat suaminya keluar rumah, Ratna merasakan kalau tubuhnya panas, guys. Disertai rasa sakit seperti disayat-sayat. Beberapa sisa obat dari rumah sakit sudah ia telan semua. Namun tidak juga membuat sakitnya berkurang, guys. Ratna lalu berjalan sempoyongan keluar dari kamar, berniat mencari Pardi suaminya itu. Tapi guys, sesampainya di ambang pintu belakang, hanya suasana sepi yang dia temui. Ratna memanggil-manggil suaminya, tapi Pardi tidak juga muncul, guys. Ratna pun lalu memutuskan untuk kembali masuk ke dalam kamar. Sesampainya di kamar, tubuhnya semakin terasa panas dan badannya yang masih seperti disayat-sayat, guys. Dari dalam perutnya, dia juga mulai merasakan
ada sesuatu yang berjalan, guys. Dan itu menimbulkan rasa yang sangat teramat perih, guys. Ratna lalu membaringkan tubuhnya dengan harapan itu bisa meredakan rasa sakitnya, guys. Namun hal itu hanya sebentar saja berhasil. Lalu rasa sakit itu kembali terasa. Dan kali ini, guys, semakin menjadi-jadi. Ratna lalu berguling-guling, berusaha menahan rasa sakit, guys. Hingga tanpa sadar, hal itu membuatnya terjatuh dari atas ranjang. Tepat ketika tubuhnya menyentuh lantai, tiba-tiba saja Ratna mulai lemes, guys. Tubuhnya terasa dingin. Dan akhirnya dia tidak merasakan apa-apa lagi. Tidak ada rasa sakit dan tidak ada rasa sayatan lagi, guys. 1 jam kemudian, setibanya Pardi di halaman depan rumah, dia dikejutkan oleh kerumunan para warga dan kerabatnya. Mereka berkumpul di depan rumahnya, guys. Hal itu memunculkan rasa khawatir dalam pikiran Pardi, guys. Jangan-jangan penyakit istrinya itu kambuh lagi. Tapi itu salah, guys. Salah besar. Ternyata Ratna dinyatakan meninggal 1 jam yang lalu, guys. Dengan kondisi yang mengenaskan. Wajahnya pucat dengan mata yang melotot, guys. Seakan-akan dia sedang melihat sesuatu yang sangat mengerikan. Bukan itu saja, dari mulutnya keluar cairan kental berwarna kehijauan dengan bau yang sangat apek, guys. Pak Darman yang saat itu sudah berada di dalam rumah seketika mendelik melotot, guys, ke arah Pardi yang berdiri di ambang pintu. Ketidakpercayaan Pardi terhadap hal gaib ini kini menuai hilangnya nyawa istrinya sendiri, guys. Hal itu membuat Pak Darman, bapaknya Ratna, sangat marah besar. Dengan penuh amarah, Pak Darman ngomong, "Ini tidak akan terjadi kalau kamu mau nurut sama omongan orang tua. Sekarang lihat dengan mata kamu sendiri. Ratna meninggal gara-gara kamu tidak percaya, Di." Saat itu, guys, tidak ada satu kata pun yang terucap dari bibir menantunya itu. Pardi sudah tidak bisa berkata-kata lagi, guys. Lututnya lemes, lalu dia terjatuh duduk bersimpuh dan meratapi kepergian istri tercintanya itu secara tragis, guys.